Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara Agyu selaku saksi dalam perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sebesar kurang lebih 40 miliar yang diduga terkait dengan jabatan. Pengusutan kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G bergulir semakin deras. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Aksanul Kossasih, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai tersangka ke-16 kasus korupsi tersebut. Seperti ikan busuk, sekali dibuka, bau amis korupsi menara BTS atau pemancar telekomunikasi 4G menguar kemana-mana. Sudah bersama saya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Ini kan baru aja tadi Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru nih, tersangka ke-16 kalau kita bilang tuh, Aksanul Kossasih, ya, dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka baru di kasus pengadaan menara BTS 4G. Tanggapan apa Bang mengenai kasus ini Bang? Dengan penetapan? Ya, pertama kita apresiasi langkah Kejaksaan Agung yang ternyata masih terus mengembangkan kasus BTS. Karena dulu pernah kita kritik habis karena seakan-akan berhenti di 6 tersangka. Karena apa? Ini kan korupsi yang dimensinya sangat luas. Sehingga tidak cukup dengan 6 tersangka. Nah, baru setelah rame, setelah kita gugat pra-peradilan terhadap 3 perkara waktu itu, Jemi Suciawan, yang terkait dengan Dito, yang terakhir terkait dengan Nistra. Nah, akhirnya yang Jemi Suciawan sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan. Nah, hari ini kan terkait yang kita ungkap berkaitan dengan Markus Pangawasi, dan itu kan sudah saya buka dikit. Itu gedung di utara Kejaksaan Agung 70 miliar, gedung di utara agak kanan 40 miliar. Maksudnya ya gedung utara agak kanan inilah yang sebenarnya BPK. Nah, setelah saya ungkap, setelah saya publikasikan, saya investigasi, kemudian berproses sekarang, ya saya fair memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang akhirnya hari ini menetapkan tersangka dan menahan Aksanul Kossasih. Karena apa, sebenarnya ini kan berat juga karena uang ini kan tunai. Setidaknya Sadikin Rusli bisa ditangkap, tapi kan bisa aja Aksanul Kossasih mengaku tidak menerima uang. Tapi nyatanya hari ini berani menetapkan tersangka itu kan butuh keberanian dari penyidik Kejaksaan Agung. Nah, untuk itu kita apresiasi, dan apresiasi ini tidak gratis, tetap bersyarat. Kita minta untuk mengembangkan ke yang lain-lain. Yang saya sebut misalnya yang tadi gedung utaranya Kejaksaan Agung 70 miliar. Itu kan ada yang dipanggil, yang NY namanya. Itu. Nah, itu yang kemudian kita juga minta dikembangkan lebih jauh lagi. Kemudian terkait dengan 70 miliar kepada Markus, yang menurut fakta persidangan beberapa saksi mengatakan diberikan pada Windu misalnya. Nah, itu yang harus dikejar, karena kalau tidak dikejar nanti uang penggantinya cuma sedikit dan rugi kita. Jadi ini yang pertama kita apresiasi. Kedua, apresiasi ini adalah bersyarat harus dikembangkan kepada pihak-pihak lain, karena ini kan kerugiannya 8 triliun. Dari persidangan kemarin kan baru 200-an miliar. Masih banyak yang harus kita kejar. Berarti ini menurut Abang kira-kira nanti bakal ada tersangka baru lagi Bang ya? Selain 16 ini yang udah terkuak oleh Kejagung. Bahasaku ya harus ada tersangka baru, kalau tidak ya saya gugat pra-peradilan lagi kan itu. Terutama yang 70 miliar yang ke gedung utaranya Kejaksaan Agung ini yang harus dikejar yang jangka pendek ke depan gitu. Bang, kasus ini mulai menyeruak itu kan rame menyeret Ketua KPK Firly Bahuri itu Bang. Menurut Abang kasusnya ini kira-kira bakal berlanjut nggak Bang? Ya sederhana aja, kalau tidak berlanjut saya gugat pra-peradilan untuk membuka semuanya kan gitu. Jadi apakah penyidik ini sudah menemukan 2 alat bukti sebagaimana yang dia klaim, atau sebenarnya belum punya alat bukti kan gitu kan? Karena sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Mungkin tadi ada yang
memberitakan nampaknya setelah pemeriksaan minggu depan baru ada gelar perkara penetapan tersangka. Padahal minggu kemarin katanya minggu ini akan gelar perkara, paling enggak molor seminggu lagi gitu kan. Kemarin misalnya tidak tidak ngaku pernah bertemu yang Limpo. Ya kan demikian bisa kebuka semua alat buktinya. Tapi saya yakin sih ini alat buktinya ada, penyidik menetapkan tersangka. Jadi niatan saya mengajukan gugatan pra peradilan itu adalah mendorong atau supaya perkara penetapan tersangka itu dipercepat gitu. Karena saya yakin sebenarnya alat-alat buktinya mestinya sudah cukup lah itu. Baik Bang. Terakhir nih Bang, kita di luar dari kasus ini Bang. Tanggapan Abang Ya. mengenai soal uji material dari Almas sendiri Bang yang dikabulkan oleh MK? Aku bukan pemohon, aku bukan kuasa hukum. Jadi silahkan tanya kepada kuasa hukumnya dan anaknya sendiri. Ya kalau Abang kan Abang orang tua dari Almas, tanggapan Abang gimana Bang kalau ternyata uji material dari anaknya ini dikabulkan oleh MK Bang? Ya, itu anakku dan selebih dan selainnya silahkan tanya kepada kuasa hukum dan kepada anaknya sendiri atau orangnya sendiri. Aku menahan diri karena aku bukan para pihak. Itu namanya konflik kepentingan namanya. Tapi Abang merasa bangga nggak Bang kalau anaknya itu ternyata uji material dikabulkan oleh MK? Ya, siapa sih orang tua yang tidak bangga anaknya bikin prestasi? Baik Bang. Itu Baik. aja. Baik Bang, oke Bang, cukup. Ya. Bang. Terima kasih Bang. Ya, makasih waktunya Bang. Oke ya, gitu ya. Ya, terima kasih. Makasih. Berikut dialog saya bersama Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Saksikan terus Diskursus Update yang tayang di Diskursus.net.